Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Titis Tirta bisa hadir menjumpai Anda dalam suguhan sepincuk berita dalam segmen SSB Talk. Pemirsa, korupsi hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar di bangsa ini. Bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pelayanan publik, pembangunan daerah, dan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan. Untuk itu bukan hanya penegakan hukum saja yang diharapkan di sini, tapi juga ikut serta seluruh lapisan masyarakat. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kami Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Bapak Ahmad Haryanto Mayangkoro. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Baik, luar biasa sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio JTV Madiun Bapak. Terima kasih. Kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Madiun. Baik. Tapi sebelum itu kita akan melihat sedikit cuplikan berikut ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun hadir sebagai institusi penegak hukum yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, menjaga keadilan, serta mengawal kepentingan masyarakat dan negara. Melalui kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif, berbagai program terus dijalankan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan humanis. Bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun aktif melaksanakan penerangan hukum, penyuluhan hukum, pengamanan pembangunan strategis, serta deteksi dan pencegahan dini guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sadar hukum. Karena hukum bukan hanya untuk ditegakkan, tetapi juga untuk dipahami, dijaga, dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah dia, Jaksa Menyapa, ruang informasi, edukasi, dan komunikasi antara kejaksaan dengan masyarakat. Baik pemirsa, untuk membuka perbincangan kita pada pagi hari ini Bapak, kami ingin melihat sedikit gambaran tentang tindak pidana korupsi, khususnya di daerah terkhusus lagi di Kabupaten Madiun. Boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Tindak pidana korupsi yang ada di seputaran kita ini bukan hal baru lagi. Betul. Tetapi sudah menjadi sesuatu yang menjadi penyakit masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian dan dampak kepada masyarakat secara tidak langsung maupun langsung, kemudian dampak terhadap penggunaan keuangan negara yang sangat masif. Dalam arti masif di sini semua sektor kehidupan dapat terkena dampak dan sangat dirasakan masyarakat. Kalau tadi kita melihat gambaran umumnya nih Pak, sekarang kita ingin tahu pengertiannya melalui dasar hukumnya. Lalu menurut dasar hukum nih, tindak pidana korupsi itu seperti apa Pak, dari pengertian hukum sendiri? Tindak pidana korupsi sebenarnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, gratifikasi juga masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Kemudian sebenarnya ada 7 gratifikasi, menerima hadiah, kemudian benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan itu sendiri, termasuk yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara ataupun masyarakat umum. Baik, jadi bukan hanya dilakukan oleh penyelenggara negara saja, tapi masyarakat umumnya juga. Betul. Dan makin ke sini modus korupsi, baik itu gratifikasi, suap dan lain sebagainya, itu makin banyak ya Pak ya. Dan harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apa saja sih Pak modus-modus yang ditemukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun? Modus-modus yang selama ini banyak dilakukan adalah penyimpangan dalam penggunaan anggaran, terutama terhadap proses pengadaan barang dan jasa, kemudian gratifikasi yang kita banyak temukan juga, berkaitan dengan suap, begitu suap, Pak, ya betul, termasuk suap. Ya, ini yang banyak terjadi di sekitaran kita.
Pak, kalau saya ingin tahu lebih jauh lagi, sektor yang paling banyak atau paling memungkinkan untuk terjadi tindak pidana korupsi di Kabupaten Madiun ini ada di mana, Pak? Yang paling banyak APBN-nya mungkin atau APBD-nya mungkin? Semua dimungkinkan dapat terjadi, ya. Baik. Karena banyak program-program yang menggunakan anggaran pemerintah, terutama anggaran baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini perlu diwaspadai semua. Masyarakat juga diharapkan turut serta memantau perkembangan dan penggunaan uang negara ini. Kebanyakan itu ya, kemudian suap menyuap juga ada, suap menyuap, kemudian penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan ini bukan biasanya, tapi selalu dilakukan oleh penyelenggara negara. Ya, itu penyelenggara negara ini juga tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga bisa dibantu oleh orang lain, kemudian oleh mohon maaf pihak swasta, seperti itu. Karena kembali lagi ya Pak ya, bukan hanya penyelenggara pemerintahan, tapi juga bahkan pihak swasta dan seluruh masyarakat bisa ada dalam tindak pidana korupsi ini, begitu ya Pak ya. Kalau kita melihat dampaknya nih Pak, dampak tindak pidana korupsi ini untuk pembangunan daerah mungkin atau pelayanan publik terasa seperti apa sebenarnya Bapak? Di awal saya katakan tadi bahwa dampaknya ini memang sangat masif sekali. Oleh karena itu tindak pidana korupsi ini dianggap sebagai tindak pidana yang extraordinary. Extraordinary di sini kekhususan bahwa dan kekompleksan perkaranya, kemudian dampaknya sangat dirasakan. Contoh pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur ya. Kemudian jalan itu dibangun dengan spek yang kualitas dan kuantitas tertentu. Tetapi kalau umpama itu dikurangi kualitas dan kuantitasnya, akan mempengaruhi usia jalan dan kualitas jalan itu sendiri. Seperti itu. Ini kan suatu hal yang berkaitan, nanti masif sekali masyarakat menikmati hasil pembangunan yang tidak sesuai, negara mengeluarkan uang yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan yang seharusnya, seperti itu. Sehingga penyelewengan sedikit pun pasti akan masif dampaknya, begitu ya Pak ya. Sampai ke lapisan paling bawah itu masyarakat yang merasakan. Secara langsung mungkin lapisan masyarakat bawah tidak terlalu merasakannya, ya. Ini hanya faktor manfaat, ya. Kalau manfaat dirasakan masyarakat, seperti saya contohkan tadi jalan. Masyarakat kan taunya awal, wah jalan ini mulus, kemudian harusnya bertahan 5 tahun, jadi cuma setahun kok sudah hancur, seperti itu. Tapi keuangan negara yang terasa, karena uang negara ini kan bersumber dari mana? Kita dari pajak rakyat, itu kan dikumpulkan menjadi di pusat, nantinya akan menjadi APBN, APBD kan, seperti begitu. Bapak. Kalau kita melihat ada perkembangan regulasi terbaru nih Pak, yang efektif mulai tahun 2026, yaitu KUHP 2023 terkait pasal 603 dan 604 Pak, dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perubahannya seperti apa Pak dengan KUHP tersebut? Sebenarnya perubahannya tidak terlalu prinsip, unsur-unsurnya masih sama dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 91. Tetapi dalam pelaksanaannya, undang-undang hukum acaranya itu ada yang berbeda. Ada yang berbeda, tapi bedanya tidak signifikan. Artinya di sini tidak mempengaruhi proses yang selama ini sudah kita laksanakan. Tapi ada proses yang mungkin hal yang baru antara penyidik dengan penuntut umum. Ada koordinasi dan sebagainya itu untuk mensukseskan proses penanganan perkara itu. Jadi tetap yang berlaku dan digunakan sampai saat ini adalah Undang-Undang Tipikor, KUHP 2023 603 604 hanya penyesuaian aja. Penyesuaian aja. Bapak, kalau kita melihat tindak pidana korupsi ini kan salah satu aspek yang diperhitungkan adalah kerugian negara nih Pak. Dan di
dihitung melalui konsep actual loss gitu. Seberapa penting seharusnya actual loss itu dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi ini? Betul. Baik, salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Baik. Kemudian terjadi pertanyaan masyarakat, siapa yang berhak menilai kerugian negara itu, kerugian keuangan negara? Ini ada beberapa, ini masih debatable sebenarnya di lapangan, masih debatable. Tidak ada instansi khusus yang dijalankan menurut undang-undang mempunyai kewenangan menghitung. Tetapi kita menggunakan prinsip-prinsip keuangan negara ini, siapa yang menghitung? Di institusi negara itu ada BPK dan BPKP. Kemudian yang terjadi sekarang ini di masyarakat atau yang kita tangani ini, banyak perkara yang dianggap oleh peradilan bahwa pihak auditor yang menghitung kerugian keuangan negara itu tidak mempunyai kewenangan. Nah, ini debatable. Tetapi bagi kami proses penghitungan kerugian negara dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kredibilitas sebagai auditor. Ya. Lalu mekanisme penentuannya sehingga ini benar-benar kerugiannya seperti real actual loss-nya seperti ini. Mekanismenya seperti apa, Pak? Mekanismenya tentunya jelas tentu dengan audit ya. Audit itu ada audit investigasi dan kerugian keuangan negara. Prosesnya tentunya dengan melalui standarisasi audit keuangan. Baik. Disitulah akan ditelaah ke faktor keuangan dan regulasi yang digunakan. Apabila di situ ada perbedaan dan tidak kesesuaian dengan aturan, itulah yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Lalu untuk auditor eksternalnya adalah BPK tadi ya Pak ya. Berarti memang sejauh ini seberapa penting peran BPK dalam penghitungan actual loss ini, Pak? Bagi kami penyidik kejaksaan itu kan tidak punya kredibilitas untuk melakukan audit. Betul. Jadi kita minta bantuan kepada pihak yang bisa mengaudit dengan kompetensinya. Tentunya kita bisa BPKP, BPK, atau kalau di tingkat daerah inspektorat. Mereka punya auditor. Auditor ini punya kapasitas dan kompetensi. Inilah masalah kompetensi ini yang sekarang masih menjadi debatable ya di peradilan. Seharusnya supaya tidak debatable lagi ada solusinya kah Pak menurut Pak Mayangkara sendiri? Ya, karena ketentuan undang-undang ini kan tidak menentukan siapa, begitu. Tapi kita kan harus mempunyai pikiran sebagai penyidik ini bahwa orang yang menghitung kerugian keuangan negara ini adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kapabel di bidangnya, gitu loh. Ini aja. Masalah lembaga itu kan tidak diatur, gitu loh. Seumpama kita sekarang punya SDM auditor yang kemudian nanti dia bersertifikasi, kemudian punya kapabilitas untuk melakukan audit kerugian negara maupun investigasi, ya bisa saja sebenarnya. Tapi ini perlu perlu persamaan persepsi antara APH, baik penyidik, penuntut umum maupun di peradilan, hakim khususnya. Itu. Ada auditor eksternal, ada auditor internal di pemerintahan, yaitu APIP, Bapak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Bagaimana peran APIP dalam sistem pengawasan pencegahan korupsi sejauh ini dalam internal pemerintah, Pak? Ya. Tadi mungkin saya kelewatan menyampaikan bahwa tugas kejaksaan di sini mempunyai dua fungsi, represif dan penindakan. Preventifnya, ya, mohon maaf, preventif dan penindakan. Preventif itu kita mencegah, ya, mencegah agar tidak terjadi sesuatu tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Kalau pencegahan sudah jelas, kita sudah mulai singgung tadi di awal, ini pencegahan. Jadi pihak APIP ini adalah garda pertama
apabila ada satu laporan, mungkin ya ada laporan masyarakat mengenai penyelewengan keuangan pemerintah atau daerah, ini diserahkan dulu kepada instansinya. Di situ kan ada inspektorat ya, kalau di daerah ini ada pihak auditor yang internal mereka. Apakah ini ada tindakan administratif atau tindakan yang berunsur pidana? Kalau menyangkut uang negara berarti ya korupsi. Itu. Kalau itu hanya menyangkut sektor di bidang administrasi dan tata kelolanya, silakan ke APIP. Ini. Jadi apalagi dengan gini, Mbak. Sekarang kita sebagai APH tidak hanya menghukum saja, menghukum badan, tetapi harus memulihkan keuangan negara. Itu tujuannya. Jadi APIP ini tujuannya, kalau itu kesalahan administrasi, silahkan dilakukan tindakan TGR, kalau dikenal tindakan ganti rugi, dan sekalinya untuk mengembalikan apa yang sudah hilang, seperti itu. Kejaksaan juga gitu. Dalam proses penegakan hukumnya juga tidak semata-mata menghukum badan orang, tetapi kita harus meyakinkan majelis hakim bahwa ini orang ini salah dan telah merugikan negara, dan kerugian negara ini dapat dipulihkan dengan apa? Nanti mungkin dengan pidana pokok berupa pemulihan keuangan negara. Iya, harus mengembalikan keuangan negara dan dendanya. Itulah mindset kita sekarang, bahwa keuangan negara yang sudah hilang harus dipulihkan. Seperti itu. Pak, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh seluruh masyarakat. Ketika kerugian negara sudah dikembalikan kepada negara, apakah dengan otomatis tindak pidana korupsi sudah luntur, hilangkah, atau bagaimana, Pak? Undang-undang begini mengatur bahwa apabila keuangan negara sudah dipulihkan, itu tidak menghilangkan tindak pidananya. Perbuatannya tidak hilang. Masalahnya sekarang adalah berat dan ringannya hukumannya. Gitu. Dalam praktek peradilan kita biasanya sebagai penuntut umum itu kalau ada kerugian keuangan negara yang sudah dipulihkan, dikembalikan, itu dipakai sebagai pertimbangan jaksa penuntut umum untuk meringankan hukumannya, gitu, mengurangi hukumannya, seperti itu. Jadi tidak semua harus dihukum berat, malah itu nanti membebankan negara kalau lama-lama di tahanan, ditahan. Ya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang APH, aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri nih, Pak. Selain pencegahan juga ada penanganan. Tadi ada penanganan dari tahap awal melalui pelaporan dan lain sebagainya. Lalu sampai akhir yang dilakukan apa, Pak? Termasuk pengembalian keuangan itu tadi ya. Baik, kita selaku penuntut umum itu salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan eksekusi. Apabila seseorang, katakanlah pelaku tindak pidana korupsi yang sudah dijatuhi hukum, divonis oleh pengadilan, dan itu berkekuatan hukum tetap, kita harus melaksanakan isi vonisnya, isi amar putusannya. Disitulah kami mempunyai langkah-langkah. Pertama, kalau apabila itu ada pengembalian keuangan negara, tentunya kita bisa melakukan sita eksekusi. Selain denda, kita uang penggantinya itu kita bisa melakukan sita eksekusi, artinya harta kekayaan milik terpidana ini bisa kita ambil untuk negara, bukan untuk kejaksaan, untuk negara. Kemudian kita lakukan proses sesuai dengan prosedur pelelangan, kemudian uangnya dibuat uang pengganti. Kalau belum cukup, kita cari lagi. Makanya kita sekarang ada struktur di tempat kami di kejaksaan, itu adalah di seksi barang bukti dan aset, itu bisa melakukan penelusuran ke harta kekayaan untuk para terpidana.
Oke Bapak, selain aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi ini tentunya dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan setidaknya ya Pak ya. Lalu bagaimana pencegahan di tingkat masyarakat sendiri, pembangunan budaya integritasnya mungkin yang dibutuhkan oleh kejaksaan saat ini seperti apa yang sudah dilakukan? Peran serta masyarakat ini penting. Pertama, pihak-pihak yang terkait terutama institusi ya, harus terbuka, melakukan pelayanan publik yang baik. Itu salah satu kunci pembukanya adalah melaksanakan tugasnya membuka informasi kepada publik, kepada masyarakat, karena masyarakat juga harus tahu. Kemudian peran serta masyarakat dalam tindak pidana korupsi ini oleh undang-undang diatur, baik itu perorangan maupun lembaga. Ya. Dan bagi pelapornya juga dilindungi loh oleh negara. Ya, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak ya untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Yang penting instansinya terbuka. Ya, kita sekarang ini masyarakat keterbukaan. Semua bisa melihat kinerja pemerintah ya. Jadi terutama di bidang anggaran, contoh yang paling sederhana sekarang di desa-desa, anggaran desa itu sudah dipampang. Itu bukti bahwa ada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kemudian penggunaannya silakan masyarakat mengawasi gitu loh, agar tidak terjadi penyalahgunaan, penyelewengan seperti itu. Kalau pelanggaran administrasi dan juga tindak pidana korupsi kan sebenarnya berbeda ya Pak ya? Ada perbedaannya. Lalu masyarakat mungkin belum sejauh itu mengetahui Pak. Bagaimana? Kalau yang namanya tindak pidana atau lebih khususnya tindak pidana korupsi atau tindak pidana apapun itu harus ada mens rea kalau bahasa hukumnya. Niat jahat. Niat jahat bahwa si pelaku ini ingin istilahnya ambil keuntungan untuk diri pribadinya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya seperti itu. Kalau di pelanggaran administrasi ya mungkin salah catat, kemudian banyak ya konsep-konsep tata kelola keuangan itu yang harus dipatuhi. Apabila itu tidak dipatuhi mungkin terjadi ketidaksesuaian antara neraca gitu ya, kira-kira seperti gitu, anggarannya tidak sesuai. Oke Bapak, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, saya ingin Bapak memberikan harapan Bapak terkait dengan pemberantasan budaya korupsi. Boleh disampaikan Bapak? Terima kasih. Kami sebagai aparat hukum, salah satu aparat hukum di wilayah Kabupaten Madiun mengharapkan seluruh peran serta masyarakat tentunya. Kita sama-sama mengawasi pembangunan yang ada di daerah ini. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Kemudian bagi aparat penegak hukum juga kita juga komitmen ya. Komitmen dalam arti kita akan menerima laporan-laporan dari masyarakat yang kemudian apabila kami telaah itu ada satu pelanggaran atau tindak pidana yang lain bukan tindak pidana korupsi, ya kita akan proses sesuai dengan alur perkara yang ada. Oke Bapak Mayangkara, terima kasih banyak sudah hadir di studio JTV Madiun, sudah memberikan edukasi kepada kami terkait tindak pidana korupsi. Baik pemirsa, dari perbincangan kita hari ini kita dapat mengetahui bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan budaya untuk pembangunan integritas, pemberantasan anti korupsi. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah di Suguhan Sepincuk Berita.